Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabar Baraya? Mudah-mudahan sehat. Ayeuna urang ngerek ngebahas di artikel nu aya di Tirto ID tentang penangkapan dan penahanan massal orang kiri pasca G30S 1965. Pasca G30S 1965, orang-orang kiri dan loyalis Soekarno kena gulung Angkatan Darat. Ratusan ribu orang ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang. Pagi itu 20 Oktober 1965, Tejo Bayu keluar rumah paling akhir dibanding saudara-saudaranya yang lain. Beberapa hari sebelumnya ia mendengar kabar gedung Chunghwa Songhawi bakal diserbu massa rapat akbar Ganyang G30S. Oleh karena itu, Tejo Bayu berencana ikut sengaja menjaga gedung dan yang terletak di Jalan Sonobudoyo, Yogyakarta itu. Tejo Bayu pun berangkat dengan membawa sebuah kunci Inggris di ranselnya untuk jaga-jaga kalau terjadi keributan. Seulas senyum dan lambaian tangan sang ibu turut mengantar keberangkatannya. Tejo Bayu tentu saja tak sendirian. Beberapa kawannya dari Sentral Gerakan Mahasiswa Indonesia juga ikut. Tejo Bayu dan kawan-kawannya sadar belaka. Aksi mereka boleh jadi berisiko tinggi sebab 2 hari sebelumnya terbit pengumuman pembekuan kegiatan CGMI dia pun sempat dihinggapi ragu. Tadinya kami ragu-ragu untuk masuk gedung itu karena tempatnya di pojokan sehingga sulit untuk bergerak kalau ada kemungkinan tawuran. Namun akhirnya kami masuk juga ke dalam ruangan. Di gedung CHTH rupanya telah berkumpul pula beberapa orang dari pemuda rakyat, aktivis Sanggar Bumi Tarung, dan pelukis rakyat juga. Anggota Himpunan Sarjana Indonesia berkumpul dengan kawan-kawan yang dikenalnya. Tejo Bayu merasa sedikit tenang. Kala hari beranjak siang, rapat akbar memang benar-benar terjadi. Pidato-pidato silih berganti, diselingi teriakan-teriakan kebesaran Tuhan dan Ganyang PKI. Kemudian semakin lama semakin keras. Kami semua tidak bercanda lagi, namun bersiap-siap untuk berkelahi. Tutur putra dari maestro lukis Sindo Darsono Sujono itu. Benar saja suasana mendadak chaos kala masyarakat akbar mulai bergerak. Terdengar pula rentetan tembakan peluru hampa dari tentara yang juga berada di sana. Masa rupanya tak gentar, bahkan makin histeris. Suara senapan kembali menyala, tapi kali ini ia memuntahkan peluru tajam. Masa mendadak senyap. Semua tiarap. Perlahan para demonstran anti-PKI itu merayap membubarkan diri. Namun itu bukanlah akhir bagi Tejo Bayu dan kawan-kawannya. Puluhan prajurit Angkatan Darat dari Brigade Infanteri 4 Purwokerto tiba-tiba masuk ke dalam gedung CHTH. Mereka lantas melucuti para aktivis yang berdiam di gedung itu termasuk Tejo Bayu. Tejo Bayu dan kawan-kawannya yang ternyata total ada 126 orang lantas dibariskan di gedung di samping gedung. Mereka semua diserahkan kepada satuan polisi yang kemudian membawanya dengan truk ke kantor polisi Ngopasan, sekarang Polrestra DIY. Tejo Bayu dan kawan-kawannya tahu belaka mereka sedang diamankan, tetapi tiada rasa khawatir hinggap dalam benaknya.
Mereka yakin ini hanya sementara, maka mereka berjanji dan riangnya di atas truk dan membawanya ke utara. Saat diregistrasi oleh petugas kepolisian pun mereka dengan bangga menyebut organisasinya CGMI, HSI, PR, bahkan PKI. Saat itu kami tidak mengira bahwa akan terjadi prahara yang akhirnya mengancam nyawa kami, atau paling tidak menentukan masa depan kami. Dengan akibat yang berkepanjangan, tutur Teja Bayu, apa yang dialami Teja Bayu tak lain adalah ekses dari carut-marut G30S 1965. PKI dan semua organisasi yang berafiliansi dengannya segera saja terseret dalam huru-hara pembersihan yang digalang oleh Angkatan Darat di bawah Soeharto. Sejarawan University of California, Los Angeles, Geoffrey Robinson menyebut setidaknya 500.000 orang terbunuh dalam kampanye penumpasan komunis selama akhir 1965 hingga 1966. Tak hanya itu, sekiranya ratusan ribu orang lainnya juga mengalami penahanan paksa. Teja Bayu adalah salah satu penyintas tragedi itu yang kemudian memberanikan diri bersuara. Seturut Robinson, penangkapan dan penahanan paksa orang-orang yang dicurigai terkait dengan G30S terjadi sekira 6 bulan setelah itu. Gelombang penangkapan pun masih terjadi pada akhir 1966 hingga 1968. Sebagian besar tahanan tidak pernah diadili. Mereka ditahan dalam kondisi mengerikan dan ketidakpastian hukum selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, sebelum akhirnya dilepaskan tanpa penjelasan, permohonan maaf, atau kompensasi, tulis Robinson dalam museum Menjagal Sejarah Pembunuhan Massal di Indonesia 1965 sampai 1966. Orang-orang komunis yang ditangkap dan ditahan berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari pejabat tinggi pemerintahan hingga orang biasa. Bahkan bukan hanya orang kiri saja yang tergulung, tetapi juga mereka yang dianggap loyalis Presiden Soekarno. Dari kalangan Politbiro PKI yang tersisa, Aidit, Lukman, Nyoto, dan Sakirman sudah lebih dulu tewas. Terdapat Sudisman dan Nyono, lalu tentu saja para tentara yang terkait langsung dengan G30S 1965, di antaranya Letkol Untung, Syamsuri, Kolonel Latif, dan Brigadir Jenderal Suparjo. Selain nama-nama itu ada pula Omar Dhani, Subandrio, dan Oi Cutat yang dikenal sebagai loyalis Soekarno. Pembersihan dan penangkapan terhadap orang-orang kiri dan loyalis Soekarno terjadi dari level elit hingga awam. Di level elit, mereka yang dicap terkait dengan G30S mula-mula diberhentikan dari jabatannya, ditangkap hingga dipenjara. Pembersihan di tubuh kabinet Dwi Kora dan DPR gotong royong dapat dijadikan contoh untuk pola itu. Surat kabar Kompas di tanggal 25 Oktober 1965 mewartakan adanya rapat gelap yang dilakukan oleh mereka yang disebut gembong-gembong PKI pada 19 Oktober 1965. Sekretaris Umum DPR GR mendapat laporan rapat itu diadakan di gedung kerja Wakil Ketua DPR dari PKI H. Lukman. Ketika Sekretaris Umum DPR akan menindak mereka atas perintah pimpinan, rapat itu ternyata telah lebih dahulu bubar. Dia kemudian memutuskan untuk menyegel ruangan tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituduhkan sebagai rapat gelap,
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituduhkan sebagai rapat gelap tersebut ternyata adalah pertemuan antara beberapa anggota DPR GR dari golongan kiri, yaitu Dr. Jeffery RPR Situmeang, Kasim Pomi Sarjono Modibdio, Karinah Kurdi, dan Salawati Daud. Pada 22 Oktober 1965, Jeffery dan RPR Situmeang mengklarifikasi bahwa pertemuan itu membicarakan penetapan seorang wakil PKI untuk mengisi salah satu kursi pimpinan DPR gotong royong. Kala itu memang sedang diadakan regrouping komisi-komisi dalam PKI. Usai klarifikasi itu, pimpinan DPR gotong royong pun mengalihkan pemeriksaan lanjut atas dugaan rapat gelap itu kepada G1 Koti, Kementerian Koordinator Ketua DPR Gotong Royong Aruji Kartawinata, kemudian memecat 57 wakil PKI dari Dewan. Alasannya mereka dianggap terlibat dalam petualangan kontra-revolusioner G30S. Harian Kompas di 3 November 1965 menyebutkan langkah itu sudah sesuai dengan keputusan yang diterbitkan oleh Pengdam 5 Jaya. Penangkapan terhadap loyalis Soekarno terjadi tak lama usai terbitnya Surat Perintah 11 Maret 1966. Mulanya pimpinan Angkatan Darat yang berada di bawah kendali Soeharto mendesak Presiden Soekarno untuk memecat menteri-menterinya yang dianggap kiri. Soekarno tentu saja berkukuh tidak mau melakukan hal itu. Lantas pada 18 Maret 1966, Soeharto dengan berlandasan super smart mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap 15 menteri Kabinet Dwikora. Seturut pemberitaan harian Angkatan Bersenjata, di 18 Maret 1966, menteri-menteri yang kena ciduk adalah Waperdam Subardio, Waperdam Khairul Soleh, Al-Ahadi Setiadi Reksoprojo, Sumarjo Oitutat Letkol Syafei, Mayor Jenderal Ahmadi, Menteri Irigasi dan Pembangunan Masyarakat Surahman, Menteri Bank Sentral Yusuf Muda Dalam, Menteri Pertambangan Armunanto, Menteri Perburuhan Sutomo Martopradopo, Menteri Kehakiman Astrawinata, Menteri Sekjen Front Nasional J. Tumanaka, dan Menteri Dalam Negeri Sumarno Sostromojo. Tentang penangkapan ini, Harold Crouch dalam Militer dan Politik Indonesia menulis dalam pidato yang menyusul, kemudian Soeharto menempatkan para menteri yang ditahan itu dalam 3 macam kategori. Pertama, mereka yang mempunyai hubungan dengan PKI atau Gestapo dengan indikasi yang cukup. Kedua, mereka yang kejujurannya dalam membantu presiden diragukan. Ketiga, mereka yang dalam amoral dan asosial hidup dalam kemewahan di atas penderitaan rakyat. Menurut Subadrio, penangkapan terhadap menteri-menteri Soekarno itu merupakan bagian dari rencana menjatuhkan Bung Karno. Setelah super semar, ketika Soeharto membubarkan PKI, menangkapi para menteri setia Bung Karno sebenarnya sudah setengah jatuh. Beliau tidak berdaya dan para menterinya yang masih aktif ditangkapi, maka ajal politik tinggal tunggu waktu. Tulis Subadrio dalam kesaksianku tentang G30S. Penangkapan para elit politik kiri dan pendukung Soekarno itu baru sebagian cerita saja. Itu belum menghitung penangkapan terhadap tokoh
intelektual dan seniman terkenal seperti Pramudia Anantatur dan Buyung Saleh. Justus van der Kroft dalam Indonesia Political Prisoner yang terbit di jurnal Pacific Affair di tahun 1976 sampai 1977 menyebut sekalangan tentara yang diduga mendukung G30S berafiliasi dengan PKI atau sekedar simpatisan komunis juga ikut jadi sasaran penangkapan. Pada awal 70-an misalnya juru bicara Angkatan Udara mengumumkan terdapat total 800 anggotanya termasuk 4 perwira senior yang telah ditangkap atas tuduhan terlibat G30S di tahun 1965. Meski begitu, sebagian besar dari mereka yang ditahan sebenarnya bukanlah orang-orang politik terkemuka, melainkan orang-orang biasa. Kebanyakan dari mereka itu adalah petani, buruh, guru, mahasiswa, seniman, jurnalis, atau pegawai negeri yang belum tentu tahu lebih-lebih terlibat dalam G30S. Mereka ditahan hanya karena bergabung sebagai anggota atau diduga anggota partai kiri dan salah satu dari lusinan organisasi yang dianggap berorientasi kiri. Hingga kini masih sangat sulit untuk menentukan secara akurat hingga saat kini masih sangat sulit untuk menentukan secara akurat jumlah total orang-orang yang ditangkap pasca G30S. Seperti halnya kampanye penumpasan PKI, penangkapan dan pemenjaraan itu terjadi begitu cepat dan meluas. Berdasarkan penelusuran Robinson, laporan Komisi Pencari Fakta Komando Operasi Tertinggi yang terbit pada 1966 menyebut angka 106.000 orang. Pada April 1975, Menteri Luar Negeri Adam Malik menyebut angka sekira 600.000 orang. Setahun kemudian, giliran Kepala Staf Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Kopkamtib Laksamana Sudomo yang menyebut angka 750.000 orang. Sementara itu, laporan dari Lembaga Amnesty International yang terbit pada 1977 menyebut rejim Orde Baru menahan setidaknya 1 juta orang. Pertanyaan tentang jumlah semakin diperumit oleh fakta bahwa mereka tahanan terbunuh dalam penahanan atau setelah dibon atau dipinjamkan ke luar negeri oleh pihak berwenang, apalagi tidak ada catatan tentang penahanan atau kematian mereka. Sebagian pengalaman Tejabayu, para tahanan yang baru ditangkap umumnya diangkut ke penjara atau suatu fasilitas penahanan untuk menjalani interogasi oleh Angkatan Darat atau kepolisian. Para interrogator itu umumnya bekerja atas pemerintah Komkamtib. Mereka ditangkap sejak awal dituding terlibat dalam percobaan kudeta G30S dan karena itu kerap mendapat perlakuan buruk bahkan penyiksaan. Para tahanan tidak mendapat penasihat hukum, tidak ada pula hak untuk diam atau praduga tak bersalah. Juga tidak ada proses pra-peradilan atas keputusan pihak berwenang yang menangkap. Tulis Robinson di halaman 288. Secara tiba-tiba orang-orang Malang itu mendapat sebutan Tapol atau tahanan politik, akronim dari tahanan politik. Sementara itu tahanan yang berasal dari tentara biasa disebut Tamil alias Tapol militer. Ini sebuah istilah yang kemudian menjadi sangat terkenal di dunia internasional sampai-sampai dipakai untuk menamai sebuah organisasi HAM di Inggris yang membela nasib kami, Kenang Tejabayu. Pada 15 November 1965, Soeharto selaku Panglima Komkamtib sekaligus Kepala Staf Koti atas nama Soekarno menerbitkan instruksi Presiden atau Pangti Abri Koti nomor 22 Koti 1965
Instruksi kemudian disempurnakan lagi dengan penerbitan Instruksi Presiden Nomor 9 garis miring Kogam garis miring 1966. Substansi penting dari instruksi itu adalah sistem penggolongan klasifikasi yang digunakan untuk memproses para tapol. Para tapol itu diklasifikasikan menjadi golongan A, B, dan C berdasarkan derajat keterlibatannya dalam G30S. Tapol golongan A adalah mereka yang jelas terlibat langsung dalam G30S. Mereka ini mencangkup para perencana gerakan dan yang ikut serta di dalamnya. Sebagian dari golongan A ini para pimpinan G30S dan PKI yang ditangkap diajukan ke pengadilan. Kemudian golongan B, mereka yang terlibat secara tidak langsung dalam G30S. Mereka umumnya adalah anggota PKI dan ormas-ormas di bawahnya. Mereka dianggap bersalah, tetapi belum cukup bukti untuk dibawa ke pengadilan. Yang terakhir golongan C, yaitu mereka yang layak dianggap terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam G30S. Umumnya mereka yang masuk kategori ini adalah para simpatisan komunis. Dalam artikel ilmiahnya, Van der Kolk menyebut golongan C itu mencangkup pula mereka yang diduga terlibat dalam peristiwa PKI Madiun di tahun 1948 dan yang tidak menentang secara terbuka G30S di 1965. Selain itu, sebagaimana disebut I.G. Krisnadi dalam Tahanan Politik Pulau Buru di 1969 sampai 1979 yang terbit di tahun 2001 halaman 7, golongan C juga diisi oleh orang-orang sebenarnya bukan komunis, tapi ikut diciduk aparat. Sebagian besar dari mereka ini adalah korban fitnah akibat kecemburuan sosial yang merebak pada tahun 1960-an. Klasifikasi tapol ini kelak mengalami beberapa kali pembaruan seturut aturan-aturan yang baru yang diterbitkan oleh Orde Baru Soeharto. Semua itu dilakukan dengan dalih demi mengamankan Pancasila dan keselamatan masyarakat umum. Kemudian mulai 1969, sekira 10.000 tapol golongan B dikirim secara bertahap ke Pulau Buru untuk menjalani apa yang disebut Orde Baru sebagai rehabilitasi politik. Jadi jika nama sekitu wae baraya. Jadi penulis di artikel ieu Faisal Hilmi Maulida. Editor Fredrik Aziz Firdaus. Sekitu wae baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.